Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentu saja di hari yang penuh dengan berkah ini. Saya Sandi Rosalia kembali hadir bersama dengan guru kita Bapak Nanang Kosim Yusuf, Pak Nakoy, dalam program yang akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar untuk menjadi manusia di atas rata-rata, Up Awareness. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah ada di ujung Instagram @nakoy. Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di teras rumah ini ya Pak ya? Baru banget sampai Mbak Santi dari... Oh, subhanallah. Ini yang kemarin pelatihan... Ya, ini juga mau ke Tanjung habis itu. Oke, baik. Sehat selalu ya Pak Nakoy. Kan kangen juga menyapa Up Radio ya, Up Mania. Betul sekali. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja. Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 087833300400 atau juga bisa langsung lewat Instagram Up Radio Semarang SMG ya, dan juga @nakoy. Karena siaran ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio, Anda bisa juga menyimak lewat live streaming kami di upradio.id dan juga Instagram live @upradio SMG dan juga @nakoy. Baik Pak Nakoy, hari ini sudah disiapkan oleh tim Percaya Cinta, Percaya Keajaiban. Nah, cinta yang seperti apa ini nanti akan didadar oleh Pak Nakoy ya Pak ya, kan akan menumbuhkan sebuah keajaiban. The miracle-nya cinta itu kayak apa sih? Nanti akan dibahas oleh Pak Nakoy. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu ya Pak ya, ilustrasi dari Pak Nakoy tentang Percaya Cinta, Percaya Keajaiban. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Percaya cinta, percaya keajaiban. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great, percaya cinta, percaya keajaiban. Mungkin sebagian Anda masih bertanya, cinta seperti apa? Keajaiban seperti apa? Saya percaya bahwa cinta itu membuat kita penuh dengan hidup yang bernilai, bermakna, dan penuh keajaiban tentunya. Dalam kehidupan saya tulis dalam novel My Name is Nakoy, cinta itulah membuat saya akhirnya punya dreams, punya mimpi untuk mengubah hidup. Dan cinta itulah yang membuat saya harus mengubah nasib saya sebagai seorang anak yang harus lebih sukses dibandingkan orang tua saya. Cinta itulah yang membuat saya akhirnya bermimpi untuk mengubah keadaan keuangan. Dan cinta itulah membuat saya akhirnya harus mengubah pribadi yang tadinya kurang dihargai menjadi dihormati. Cinta seperti apa sahabat-sahabat gue yang great? Saya menemukan cinta itu dari wajah-wajah orang tua saya, yang kemudian saya menyebutnya adalah one minute awareness. Pernahkah Anda bayangkan bahwa dari wajah-wajah orang tua kita ada cinta yang kuat yang memotivasi kita berubah? Pernahkah Anda lihat dari wajah anak-anak kita ada cinta yang kuat yang membuat kita harus berubah lebih baik? Pernahkah Anda melihat dari wajah-wajah orang-orang duafa yang kita lihat, orang-orang sulit yang kita lihat, ada harapan-harapan besar terhadap kita, teman? Pernahkah Anda lihat wajah-wajah orang-orang yang mungkin selama ini mengharapkan kita berubah, tapi kita belum berubah? Ada harapan-harapan besar kepada kita selaku pribadi, sahabat-sahabatku yang great. Oleh karena itulah maka dalam buku saya Enriching in Love yang sedang saya tulis, bahwa ada 3 motivasi cinta yang membuat orang bisa sukses di atas rata-rata, sahabatku yang gue. Yang pertama adalah cinta to Khalik, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, kepada Rasul, cinta yang sifatnya adalah sudah supra. Ya, ada irasional, rasional, dan suprarasional. Ya, kita mencintai sesuatu yang kita tanamkan dalam hati menjadi sebuah keyakinan. Orang-orang yang memiliki cinta kepada
Allah, kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada orang-orang mulia, ya, selalu dimudahkan jalannya untuk sukses, selalu diberikan jalan. Cinta Tuholik, cinta kepada Tuhan, cinta melayani semuanya karena Allah, melayani semuanya karena Tuhan. Jadi cinta Tuholik ini adalah dia melakukan pekerjaan apapun, motivasi terbesar bukan ingin dipuji oleh siapapun, bukan ingin diberikan tepuk tangan oleh teman-temannya, tapi betul-betul semata-mata dia serahkan semuanya kepada zat yang dia yakini. Itu cinta Tuholik. Kedua adalah cinta Platonik. Cinta Platonik ini cinta kepada sesama. Maksudnya adalah kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada saudara, adik, kakak, ipar. Itu cinta Platonik. Anda menginginkan kesuksesan dengan cinta Platonik tadi. Nah, ada beberapa orang yang sukses dengan cinta Platoniknya, ya, karena dia lihat orang tuanya miskin, maka dia termotivasi untuk berubah. Itu cinta Platonik. Karena masyarakat sekitarnya dia duafa, maka dia berjuang mengubah hidup, ya, itu juga cinta Platonik. Tapi ada satu cinta yang membuat kita juga sukses, yaitu cinta romantik. Cinta dengan pasangan kita. Dengan pasangan kita, Anda mencintai dia, melayani dia dengan tulus, menghormati dia, membahagiakan dia dengan tulus, dan Anda termotivasi ingin sukses bersama-sama bersama dia, juga bagian dari sukses sahabat-sahabatku yang keren. Milikilah cinta, karena percaya cinta, percaya keajaiban. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Ya, percaya cinta, percaya keajaiban. Bukunya sudah jadi, Pak, Enrich in Love. Enriching in Love, memang rencananya 2022, Mbak. Oh, Setelah sekian lama jatuh karena cinta. mhm. Jadi, Bukan jatuh cinta ya, Pak, tapi jatuh karena cinta. Ya, karena saya ini lama jatuh karena cinta, sehingga Mhm. saatnya kita enriching in love. Cinta ini mengangkat kita. Karena orang kalau jatuh karena cinta tuh jadi buta semua, Mas Santi. Kita jadi posesif, kita jadi egois, kita jadi orangnya kasihan, kemudian jadi agresif, ya. Dan kita jadi kurang sempurna. Kita seperti pepatah kayak separuh jiwa gitu. Jiwa kita Wah. hilang. Negatif semua ini ya, Pak ya. Separuh jiwa. Kalau di buku Seven Awareness, buletannya kan bukan love itu bukan kayak gini, Mbak, bukan kayak Iya. gini love. Mhm. Setengah gitu ya. Ya, Tapi kita ini love-nya utuh. utuh, Bahwa bulat utuh. saya ini sudah kuat tanpa kamu. Tapi dengan kamu, saya jauh lebih kuat. Jadi ini buat kita jadi tidak setengah tadi, ketika kita kemudian separuh jiwanya kemudian menyakiti kita, nah kita akhirnya go. Gitu. Tapi ketika kita memang dari dalam sudah kuat, ya saya kuat tanpa kamu. Tapi kalau kamu support saya jauh lebih kuat lagi. Gitu. Saya lebih. Tapi ternyata kamu nggak mendukung atau kamu ternyata ada persoalan, ya saya tetap kuat. Dan dukungan kamu penting. Tapi yang terpenting adalah saya didukung oleh diriku sendiri untuk maju gitu, untuk berhasil. Dan itu akan lebih padat ya, Pak ya? Ya, memahami konsep cinta ketika kita mindsetnya juga salah. Ini akhirnya yang seperti kita lihat ya. Karena dalam cinta ini kadang-kadang kan ujiannya selalu ada kan, Mbak. Betul. Selalu ada pemenang sejati justru pada saat dia bisa mentransformasi dari kualitas cinta yang paling bawah adalah nafsu romantik. Dia transformasi menjadi kualitas cinta yang memang cinta, sampai kualitas cinta yaitu kasih. Ketika orang bisa mentransformasi cinta menjadi kasih, kalau dalam Islam itu ya, ketika kita umroh gitu, Mas Santi, bahkan kita membunuh binatang boleh, memotong ini nggak boleh, sehingga kita betul-betul kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Akhirnya bisa menjadi sebuah ya bentuk bahwa kita ini adalah ya menjadi transformasinya sang ilahi gitu. Nah, tapi kalau kualitas cintanya memang didominasi oleh nafas,
atau oleh Nafsu. seks, Mhm. maka yang ingin tuh itu aja menuntut, ya, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang disayangi, Ya. merasa disalahkan terus, Mhm. merasa ya dihitamkan terus, ya, kemudian Mhm. selalu cari kebahagiaan, ya, dan sebagainya. Teman-teman yang luar Iya. biasa. Jadi Gitu, Mas. bukan kontribusi tetapi oh ya betul ya Pak, bukan kontribusi tapi menuntut, selalu menuntut dan menuntut itu ya Pak ya. Tapi tadi disampaikan Pak Nakoy ada 3 catatan saya ya Pak. Cinta platonic, kemudian ada cinta platonik dan yang terakhir adalah cinta romantik. Ini tahapannya Ya, seperti apa Pak? ya, ya. Saya percaya ya bahwa hampir semua orang-orang sukses, semua orang-orang berhasil, mereka memiliki kualitas cinta. Nah, tinggal cintanya ini ada yang memang tiga-tiganya punya gitu, Mbak Santi. Mhm. Ada yang salah satunya gitu. Sehingga salah satunya aja pun bisa berhasil loh, Mbak Santi. Nah, yang pertama adalah cinta cinta Tuholik. Nah, Mhm. orang-orang yang punya motivasi untuk sukses, untuk mulia, karena spiritualitas dia, karena kesadaran dia kepada Tuhan, kepada Rasul, ini juga bisa berhasil. Jadi, saya melihat banyak orang yang semuanya karena Allah, karena lillah, karena Allah itu juga berhasil. Mhm. Tapi kita juga didampakkan bahwa berarti ya bukan karena itu nggak berhasil gitu. Ya. Ternyata nggak bisa juga. Ya. Ada juga kualitas kualitas cinta itu karena yang namanya platonik. Mhm. Dia dengan ketika bicara spiritual, ketika bicara ruhani, dia tuh biasa. Tapi ketika dia melihat anak-anak yatim, orang-orang jompo, melihat orang-orang yang kena PHK, dia muncul itu sebuah spirit barunya untuk memuliakan orang. Dan ada banyak orang yang motivasinya karena social intelligence kan, Mhm. kecerdasan sosial. Dan ini juga mendorong orang-orang yang kemudian dia ya punya kapitalnya adalah memang dari sosial tersebut. Nah, ini Mhm. juga menutup diri bahwa ada banyak pintu sukses yang memang pintunya adalah sosial tadi, tidak hanya spiritual, tapi Ya. sosial. Dan kita lihat di saat ini kan salah satu kecerdasan yang memang dibutuhkan adalah social intelligence. Bagaimana kita punya kecerdasan mengelola kecerdasan spiritual sosial kita. Kalau Mhm. misalnya ada, kita lihat misalnya ada orang misalnya secara spiritual dia bagus, ya dengan Tuhan dia bagus, tapi sedekah itu masih malas misalnya. Dia dia misalnya nunggu nanti dan sebagainya. Ini kan Mhm. situasi, salah satu yang dibutuhkan adalah social intelligence, kecerdasan sosial yang Ya. juga sangat penting di situasi seperti ini. Gitu. Betul Jadi gitu betul. Mas Andi. Iya. Nah ini kalau dari strata ini Pak, Ya, Tuholik, platonik dan juga romantik Pak. Di mana Pak bisa tahapan-tahapan itu kita tingkatkan? Misalnya tadi kalau secara stimulan ya, kita pengen sukses karena kita melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu sehingga ada willing kita untuk bisa menjadi orang sukses dan untuk membantu mereka. Ini sudah masuk Pak cinta Tuholik karena kita akan melakukan sesuatu yang baik untuk berbagi, termasuk juga karena hubungan tadi sosial intelijen, maka secara automatically itu menjadi salah satu yang masuk dalam ranah itu Pak. ya. Kalau memang basic awalnya adalah dia benar dulu membangun hubungan dia dengan Tuhan gitu. Karena we are spiritual being kan. Kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar. Kan? Dan kita ini memang makhluk sana lah, atau makhluk ilahi yang kemudian sedang mendiami badan kasar kita sementara ini. Ya. Seperti itu. Dan akhirnya kerinduan spiritualitas ini yang kemudian akan selalu ada dan selalu ada. Ketika kemudian kecerdasan spiritualnya kita perbaiki, otomatis kita mulai turun kepada emosional, akan turun kepada pasangan. Kita akan terjadi harmonisasi antara vertikal dengan horizontal gitu Mas Andri. Ya. Jadi ketika vertikalnya dia bagus,
horizontalnya juga akan bagus. Nah, tadi dengan pasang romantik, dengan sesama platonik, ini kan dimotivasi oleh ketika dia memang baik atau benar membangun komunikasi yang membangun cinta yang benar dengan Tuhan yang gitu. Iya, iya. Sehingga di fondasi yang paling penting dan pertama adalah to holik dulu. Kalau sudah ini yang benar, maka orang kalau di India itu kan ada namanya salam namaste gitu kayak gini ya. Iya. Namaste kalau saya baca dari berbagai referensi buku, itu kan artinya aku menghormati Tuhan yang ada pada dirimu. Jadi dia menghormati orang itu karena menghormati penciptaannya gitu. Oke. Ini kan itu sudah sangat spiritual sekali. Sudah sangat bagus sekali ya, bahwa dia mau ngomongin orang jelek tuh nggak berani wajah jelek karena dia tahu ini ciptaan Tuhan gitu. Ya, dia mau membunuh orang tuh nggak tega karena dia ini bukan ciptaan manusia, ini orang kayak gini pun sudah dari sana gitu. Ini kan sudah sangat baik sekali gitu. Sehingga kalau kita misalnya kayak di Bali gitu ya, kalau sekilas kadang-kadang kita salah tafsir, tapi kalau kita dalami spiritualitas Bali, dia betul-betul ya menganggap bahwa inilah pohon ini juga adalah Ciptaannya. kemudian dari jaga, dia rawat, dia kemudian dipelihara gitu ya, sampai sebegitunya misalnya. Itu kecerdasan spiritual yang begitu luar biasa ya, dan semua kecerdasan itu sempurna kalau dimotivasinya oleh cinta gitu. Oke. Iya. Dan ini sepertinya bumi tidak akan mengalami kerusakan ya Pak, jika ini semua dimiliki oleh semua manusia. Bagaimana menjaga lingkungan Pak ya. Pak Nakoy, cukup mendengar suara saya Pak? Agak terputus-putus ya. Oke. Baik. Untuk Anda yang bergabung silakan. Anda bisa masuk saja di nomor WhatsApp kami di 0878 33300 atau langsung di Instagram @radio SMG. Sudah cukup mendengar suara saya Pak Nakoy? Halo? Gimana Mas Santi? Mendengar suara Santi, Pak? Sudah ya? Bisa dibantu teman-teman? Oke. Suara saya sudah nggak kedengaran? Ya, sekarang kedengaran. Oke, baik. Ya, Pak Nakoy, ini sudah ada yang bergabung Pak. Kita akan bacakan dulu di nomor WhatsApp Radio di 0878 33300 dari Bella. Selamat pagi Pak Nakoy dan juga Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nakoy, saya Bella, masih kuliah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengelola cinta itu sendiri ketika kita sudah terlukai, Pak? Apakah ada saran dan juga masukan dari Pak Nakoy? Sepertinya mendengar penjelasan Pak Nakoy, hidup itu indah. Kita tidak akan pernah menuntut. Jadi ketika hati ini terlukai karena cinta, kita akan pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana Pak untuk mengelola itu menjadi sebuah kata ikhlas, karena cinta itu memiliki sebuah keajaiban. Silakan, Bella, terima kasih ya. Silakan Pak Nakoy. Bella keren amat pertanyaannya, masih Dia lagi terluka kali ya. Tidak mengungkapkan mahasiswa semana. Terima kasih Bella. Ya, menurut saya yang namanya cinta itu ya memang harus di-manage, harus dikelola ya. Kalau kita nggak kelola, akhirnya tadi yang saya bilang, didominasi oleh kualitas nafsu. Nah, nafsu ini adalah seks gitu ya. Seks ini adalah di huruf adalah ego. Ego ini yang dicari bukan kebenaran, tapi pembenaran gitu. Nah, dia cari adalah pembenaran. Salah juga kalau ego kan dia mencari pembenaran. Ya, mencari data benar kayak gitu kan, dan sebagainya. Dan kita mesti terus melatih atau mengasah bagaimana kita kemudian mendengar yang namanya nurani ya. Nurani ini kalau dalam bahasa Inggris adalah inner voice, suara hati.
ya, atau hati yang paling dalam. Coba deh misalnya kayak Mbak Bella, misalnya kita lagi dizolimi, kemudian kita eh, membalas atau kita ngomong macam-macam atau kita juga emosi dan sebagainya. Kalau kita bisa terbiasa mendengarkan nurani kita, dia akan mengatakan kayaknya bukan kamu deh gitu. Dan dia akan mengatakan lelah banget ya kayak gini tuh. Sampai kapan orang yang menyimpan dendam, kalau dia bisa mendengarkan nuraninya yang paling dalam, dia juga akan mengatakan sampai kapan menyimpan dendam dengan saudaramu. Dia sudah lewat, ini sudah lampau masanya. Ini sudah besok sudah tahun 2022 gitu. Jadi seperti dia sedang memberitahu kita bahwa kita punya semacam ya ruang kosong antara dialog antara kita dengan nurani kita sendiri gitu. Ini kalau dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika ada sahabat minta pendapat, Rasul menyampaikan dalam sabdanya bahwa mintalah nasihat kepada hatimu sendiri gitu. Ya, minta kepada hatimu sendiri. Tapi kalau hatinya jarang diajak ruang atau dialog, ya kemana dia udah gelap gitu. Akhirnya nggak ada yang bisa diajak dialog ya. Akhirnya orang-orang yang kalau dalam seven wordness kan namanya silence. Sehingga kalau dalam manajemen ya kita melakukan yang namanya evaluasi gitu ya. Kalau dalam psikologi namanya introspeksi. Nah kita melakukan introspeksi, kira-kira benar nggak sih yang saya simpan selama ini? Benar nggak sih kalau saya kemudian terus sebel kayak gini misalnya kan? Dan itu semua mengawali dari kita dulu gitu. Kita dulu yang memulai, kita yang menemukan kesadaran gitu. Dari situ baru kita mulai menata. Jadi kalau gitu saya mulai mau belajar memaafkan gitu. Akhirnya kita mau belajar dari buku, dari teman, dari training, dari seorang sahabat yang tahu kayak gitu kan. Akhirnya kita menjadi lebih kuat lagi kan gitu. Jadi pilihan ini bagaimana mendengarkan kalau dalam 21 itu kan kita luangkan me time 1 jam silent every day until 21 days kan. Itu salah satu metodenya kan dijelaskan dengan begitu jelas juga. Cobalah belajar me time-nya setiap hari 1 jam silent, nggak boleh selama 21 hari. Itu kan metode yang jelas sekali dan memang nggak mudah, tapi bukan berarti sulit ya, karena kalau pemimpin dia bisa belajar mendengarkan nurani dia juga tega itu nggak jadi gitu Mas. Iya ya. Maka orang yang dari nol, pemimpin dari nol mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan dia mau mecat karyawan pun nggak berani gitu. Karena dia akan dulu saya seperti dia juga. Tapi yang tahu-tahu ujuk-ujuk langsung enak ya berbeda kan gitu. Gitu, betul. Iya, Bella, semoga ini bisa memberi pencerahan ya, bagaimana yang kamu rasakan dari Pak Nakoy ini, beberapa insight. Pak Nakoy juga pernah ya merasakan terjatuh dari cinta gitu ya, dan akhirnya seperti itu. Nah, Bella dari kata-katamu aja, gimana Pak Nakoy? Gitu ya. Sudah nyungsep ya Pak ya? Ketika tangga banyak deh. Gitu ya Pak ya. Tapi kan karena tulus tadi ya Pak, ikhlas gitu. Ingin kasih tahu Mbak Bella ya. Salah satu cara konsep itu adalah ketika saya forgive and forget. Dan itu betul-betul mudah Mbak Bella. Saya belajar memaafkan orang yang menzolimi saya di depan mata, dan itu adalah bukan orang jauh, tapi adalah ayah mertua saya. Itu nggak mudah. Tapi saya latihan. Hari pertama saya latihan afirmasi Allah, saya maafin beliau. Pas ketemu di ruang makan, kesel lagi saya, latihan lagi, dan belajar mengikhlaskan. Ya, namanya mantu nggak punya pekerjaan dan punya mertua yang kaya, ya dihina itu kan kayak sinetron udah biasa. Bayangkan kalau saya sudah miskin, nggak punya kerjaan, nggak punya tempat tinggal, dan emosian dan merasa ego saya benar, ya
Ya, saya bisa manage emosi kan, betul. Nah, Tidak akan itu pernah yang ketemu Rich ya Pak? iya, akhirnya saya bersyukur kepada Allah, justru punya mertua seperti itu membuat saya seperti hari ini. Tapi dengan Mhm. pintu pertama, forgive and forget. Belajar memaafkan dan belajar melupakan, walaupun Melupakan. itu kan bahwa ya memang kita melupakan nggak bisa semuanya, tapi ibaratnya memori itu masih ingat. Saya masih ingat ketika beliau menghina saya, tapi rasa negatif feeling itu sudah nggak ada, Mas Santi. Mhm. Mhm. Kalau peristiwanya masih ada, ketika saya diusir itu masih ada, tapi ketika kemudian negatifnya nggak ada. Bahkan terus story misalnya kakak iparnya yang dulunya sangat benci dengan saya pun, ketika pandemi dalam keadaan sulit, malah saya berikan salah satu ruko untuk tinggal usaha di sini gitu. Dan orang bertanya, kamu nggak ingat dulu dia jahat yang kamu inget sih, tapi rasa itu udah nggak ada, rasa Iya. ingin balas dendam, sakit hati, itu bagian dari proses yang memang waktu itu wajar. Saya memang pantas dilakukan itu. Sehingga quote untuk Mbak Bella dari saya bahwa terkadang Mbak, dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah. Oh. Jadi saya ini kalau nggak diukir, kalau nggak ditotok-totok, kalau nggak dipaksa-paksa, dicongkel-congkel oleh beliau-beliau, oleh orang, mungkin tetap menjadi batu cadas. Tapi karena ditotok, disakiti, dipukul, di macam-macam, akhirnya jadi patung yang sangat mahal. Anda juga serupa, tinggal waktunya kan hanya masalah waktu kapan menjadi patung yang sangat mahal. Siap nggak diukir? Ukir itu, bayangkan kalau kita jadi batu diukir itu kan nggak ada yang enak, Mas Adi, dipakai pahat, pakai pakai mesin, itu kan sakit banget. Tapi selesai diukir, menjadi karya yang indah, ya. Nah, kita pengen jadi karya indah tapi nggak mau diukir. Ya pasti ya akhirnya ya mudah rapuh gitu. Gitu kan nanti. Baik, Mbak Bella, forgive and forget ini menjadi salah satu keyword barangkali ya yang bisa dilakukan, dan terus tempatkan positive thinking, karena semua itu tadi yang disampaikan oleh Pak Nakoy untuk menjadi sebuah karya yang indah, sebuah hasil yang sangat luar biasa dengan proses yang tentu saja bukan yang enak-enak saja, tapi menyakitkan, menyedihkan, bahkan mungkin tadi merasa terzolimi ya Pak ya. Tapi insya Allah semua itu akan berjalan dengan baik. Baik Pak Nakoy, ini bicara soal cinta romantik nih Pak dengan pasangan. Tadi sekelumit sudah disampaikan, ketika kita sudah semuanya cinta tuholik, maka akan berjalan hubungan horizontal ini sangat indah ketika kita sudah membuat sebuah pagar hubungan yang sangat kuat kepada yang di atas. Nah, bagaimana Pak menjadi seorang pasangan ya yang selalu melengkapi, kemudian tidak menuntut ya. Artinya tadi kalau beberapa materi Pak Nakoy kan jadilah kontribusi, yang dipentingkan adalah kontribusi bukan retribusi, begitu Pak Nakoy. Kita masih bicara soal keajaiban cinta nih. Ya, kalau dalam pasangan ya, sebenarnya kan kalau kita misalnya mengacunya kepada agama gitu ya, di Islam misalnya, Quran menyebutnya sebagai manajemen libas. Libas itu artinya pakaian. Nah, ukuran saya misalnya XL. Kalau dikasih L atau M ya nggak muat juga, Mas Santi. Betul. M dikasih XL ada kegedean juga. Nah, kadang-kadang memang kalau kita lihat pakaiannya pantas ya, ada orang badannya spek gitu ya, spek gitu. Kadang-kadang orang pengen. Terus lihat orang yang gemuk, aduh coba badan saya gemuk kurus terus gitu ya. Nah, orang kan kayak gitu, rumah tangga juga, pasangan juga. Maka di dalam One Minute Wellness, dalam membina rumah tangga itu ya ada namanya syutenik. Syutenik itu adalah syukuri dan nikmati gitu.
syukuri dulu, karena kalau kita nggak mensyukuri anugerah dari rumah tangga ini, yang muncul adalah kita ya kebalikan syukur, adalah kufur. Nah, kufur ini kan artinya tertutupi oleh nikmat-nikmat yang Tuhan berikan gitu, Mas Santi. Jadi walau mungkin gajinya besar, tapi ketika tertutupi nikmat itu kayak nggak ada kenikmatan. Rumah tangga itu kayak nggak ada kenikmatan. Tapi walaupun dia misalnya tinggal di kontrakan kecil 3 petak, ketika kalau dia bisa mensyukurinya, makan nasi dengan misalnya dengan ikan Sambal. asin aja, itu dia tuh milik, nggak harus ke Dubai, nggak harus liburan ke Bali, nggak harus kemana-mana. Dia sudah menemukan meaning dalam kehidupan itu. Dan ini simple, tapi seringkali dilupakan gitu. Dan ini menjadi fondasi untuk bangun rumah tangga yang nikmat. Karena ketika kita kemudian kayak tadi melihat baju orang pantes, badan orang kayaknya cakep kayak gitu, lihat orang tingginya pas ya, kalau saya pendek nih, yang ketinggian bilang, aduh saya tinggi banget nih, dia sering coba kalau saya ukuran, akhirnya syukur itu hilang. Dan ini contoh sederhana, sehingga pasangan kita bisa jadi memang itu ukuran kita gitu, ukuran yang sudah sesuai, apakah kecerdasannya, kemampuannya, emosionalnya, ya. Dan itu yang kemudian disebut sebagai sekufu gitu. Setara atau bukan harus sekufu adalah mati kayaknya harus sama gitu ya misalnya. Itu di situ Mas Andi. Yang kedua adalah terima. Orang bisa nerima kalau dia sudah mensyukuri gitu. Tapi kalau nggak bisa mensyukuri, nerima itu ya berat. Dia akan tidak bisa nerima. Ketika dia masih kontrakan, dia tidak nerima. Ketika punya rumah, dia masih komplain ini kenapa kecil. Ketika besar, dia juga komplain ya misalnya kenapa tempatnya bukan di tengah kota. Selalu dan akhirnya seperti orang sedang mencari jarumnya dia jatuhnya dalam ruangan, tapi dia cari dulu di halaman rumah, dia nggak pernah ketemu. Itu yang disebut dalam buku saya hedonist treadmill. Orang yang sebenarnya treadmill kayak lari cepat, keringetan, tapi di situ di aja tempat nggak ada perubahan apapun. Dan ini yang disayangkan. Dan yang terakhir dalam manajemen dengan pasangan itu adalah yang namanya ya nikmati. Ketika bisa menikmati setiap momen, ini kan menjadi pelajaran yang berharga. Tidak hanya kemudian ujuk-ujuk langsung enak gitu ya. Istri saya menikmati masa-masa dari nol. Dari saya masih ingat ya ketika Mbak Santi kan sama-sama di satu radio dulu, saya ketika masuk ke radio tertentu bahkan harus bayar dulu awal-awal itu kan, tapi kemudian malah saya bisa bawa sponsor Pertamina. Itu kan proses menikmati itu. Ketika saya di Gramedia, saya mesti membayar dulu ke Gramedia awal-awal, tapi kemudian Gramedia sekarang membayar saya. Itu kan proses yang memang harus dialami oleh saya dan pasangan saya juga. Ketika istri kemudian tidak mau menikmati proses yang sulit, mau menikmati proses yang enak aja, nah ini ada problem. Jangan-jangan dia bukan nggak bisa menikmati, tapi mungkin problemnya adalah yang paling basicnya adalah kurang bersyukur. Tidak bersyukur. Iya. Baik. Teknik ini adalah untuk teman-teman yang tadi manajemen basun ya, manajemen pakaian kalau dalam Al-Quran itu. Baik Pak Nakoy, sayang sekali Pak waktu kita sudah harus berakhir di perbincangan hari ini lewat Up Awareness dengan tema percaya cinta, percaya keajaiban. Dan apa yang mau disampaikan Pak dalam akhir perjumpaan kita Pak? Ya, sahabat-sahabat Nakoy ya, saya percaya bahwa keajaiban itu seringkali dimulai pada saat kita memang punya cinta. Dan orang yang punya cinta itu memang dia hanya just believe gitu Mas. Just believe. Dia percaya aja, percaya dengan intuisi dia, percaya dengan ide dia, percaya dengan masa depan dia bahwa bisa berubah.
Karena ketika belief-nya sudah hilang dan kita sebatas knowledge, ya kadang-kadang cinta itu nggak bisa pakai knowledge. Cinta itu kalau dalam seven wordnya sudah bukan lagi irasional, tapi suprarasional. Sudah di atas rasional, sudah suprarasional. Maka banyak kemudian kok bisa berhasil ya, kok bisa berhasil ya. Bisa yang dia pakainya cinta, sehingga ketika kita percaya cinta akan muncul sayap-sayap yang membuat dia akan terbang menuju cita-cita besar dia. Jadi selamat tahun 2022, percaya cinta, percaya keajaiban. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ini ada dari Pak Zeki nih. Barakallah, Pak Nakoy, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Baik Pak Nakoy, terima kasih sekali. Salam buat San ya Pak, tadi yang sempat mau ikut siaran ya, San ya. Sukses selalu Pak dan jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan insya Allah, masih di 2021 ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.